Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, malam ini walaupun tadi sore hujan deras 1 jam lebih ya, tapi kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah. Karena dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah, ya, dikuatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan ditaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada 3 perkara dalam hidup ini yang tidak bisa kita laksanakan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah berzikir. Ya. Walaupun zikir itu ringan di lisan, berat di mizan, tapi dalam prakteknya banyak orang yang tidak bisa berzikir, merasa berat untuk berzikir. Kenapa? Karena tidak dapat maunah dari Allah SWT. Dan yang kedua adalah bersyukur, ya. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, yang kita tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan dari Allah adalah beribadah dengan sebaik-baiknya. Ketika ibadah kita merasa seolah-olah melihat Allah, atau paling tidak ketika ibadah kita yakin dilihat oleh Allah SWT, sehingga ibadah kita benar-benar dilaksanakan dengan serius. Ibadah kita dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ibadah kita dilaksanakan dengan semangat. Dan ibadah kita dilaksanakan dengan tulus ikhlas, yang akan membuahkan kejujuran. Pada malam ini kita akan mencoba membahas angan-angan sepanjang zaman. Angan-angan ini adalah lawan daripada harapan. Harapan, keinginan yang bisa terwujud. Sedangkan angan-angan adalah keinginan yang mustahil terwujud. Jadi keinginan manusia yang mustahil tersebut, ya, yang disebut angan-angan, ya, atau tamani, ya, tamani. Ya. Jadi ada hadis dhaif, ya, kalau umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, pasti mereka bertamani, ya. Ya, punya keinginan tapi tidak mungkin terwujud. Kalau Ramadan itu bukan 1 bulan, tapi 1 tahun. Itu tamani. Ya. Dan ternyata tamani itu tidak hanya ada pada waktu di dunia saja. Ya. Jadi angan-angan itu tidak hanya ketika hidup di dunia saja.
tapi tetap berada sampai di sorga. Jadi penghuni sorga juga masih berangan-angan. Penghuni neraka berangan-angan. Penghuni kubur berangan-angan. Ya. Jadi dari mulai hidup di dunia sampai alam akhirat, angan-angan itu tetap ada. Keinginan yang tidak mungkin terwujud. Misalnya yang pertama, angan-angan waktu hidup. Waktu hidup di dunia. Apa? Ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Ini Quran surat Al-Baqarah 96. Ya. Mungkin nggak terwujud? Mungkin nggak? Ya. Di dunia ini yang umurnya 1000 tahun siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh kan ya? Gitu. Tapi kalau manusia sekarang jangankan dikasih umur 1000 tahun. Dikasih umur 200 tahun saja udah nggak bisa bangun dari tidur ya. Jadi jangankan duduk, tidur saja nggak bisa itu. Ya. Karena sejatinya panjang umur itu adalah bagian daripada azab Allah. Ya. Tambah umur itu, ya tambah tua. Tambah tua itu bukan tambah sehat, ya tambah sakit. Bukan tambah kuat, tambah lemah, bukan tambah seger, tambah loyo, ya. Kulitnya bukan tambah kenceng, tambah apa? Tambah keriput, ya. Makan bukan tambah enak, tambah apa? Tambah enak, ya. Itu bentuk azab, ya. Tapi rata-rata pengen panjang umur, pengen pendek umur. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 96 ada manusia yang paling rakus ya, terhadap kehidupan dunia, bahkan lebih rakus daripada orang musyrik. Siapa? Orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi itu Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, ya, yang bernama Yahuda, turunannya Yahudi, itu Ahrosonas, ya, manusia yang paling rakus. Wala tajidannahum, pasti kamu benar-benar akan mendapati mereka orang Yahudi ahrasanas, manusia yang paling rakus ala hayah, terhadap kehidupan dunia. Ya. Sekarang Palestina hampir habis ya, di peta sudah tidak ada itu. Ya. Di Indonesia ada orang yang ya, satu orang tuh menguasai kekayaan sepertiga Indonesia. Dikuasai oleh satu orang. Tapi orang Yahudi ya, menguasai ekonomi satu orang. Ekonomi dunia dikuasai oleh satu orang. Ya. Jadi sadaqallahul azim. Ya. Jadi wala tajinannahum akhrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Pasti kamu akan dapati mereka orang Yahudi itu manusia yang paling rakus terhadap kehidupan manusia, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Kenapa yawaddu ahaduhum? Ya. Jadi mereka ingin lau yu'ammar, kalau dipanjangkan umur oleh Allah alfasana 1000 tahun. Padahal kata Allah wa ma huwa bimuzahzihi. Ya. Minal azabi ayu ammar. Dia tidak bisa luput dari azab Allah dengan dipanjangkan umur itu. Jadi manusia bisa kuat, bisa sehat, bisa seger gitu ya, bisa keker, bisa lincah, bisa gesit itu sampai umur berapa tahun. Ya. Jadi makin lama tuh larinya makin cepat, makin lambat itu. Ya. Jadi Rasul pernah lari dengan istrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kalah Aisyah. Tapi begitu umurnya sudah tua, Rasul yang kalah. Ya. Kalah cepat itu, kalah cepat. Ya. Jadi dengan dipanjangkan umur, sejatinya ya Allah sedang azab di dunia. Ya. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat bima ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan.
Jangan dikira yang dilakukan oleh Yahudi itu tidak luput dari pengawasan Allah. Ya. Yang dilakukan oleh orang kafir, orang dolim, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang mudahin, semuanya ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Ya, tidak akan dibiarkan. Allah tidak akan lalai terhadap orang-orang yang zalim. Demikian pula dengan perilaku orang Yahudi. Yang kedua, angan-angan ketika didatangi kematian. Jadi pada saat kematian menjemputnya, jadi kematian itu bukan didatangi, tapi mendatangi. Sampai kalaupun kita lari, sembunyi di tempat yang paling jauh sekalipun, paling tertutup sekalipun, itu bakal dijemput oleh kematian. Nah, ketika orang sedang sakaratul maut, sejatinya kematian sedang menjemputnya. Tapi pada saat itu manusia ternyata masih punya angan-angan, punya keinginan, walaupun keinginannya itu mustahil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan agar dikasih waktu barang sedikit. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk beramal soleh. Wa anfiku, dan hendaklah kalian berinfak. Mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada kalian. Jadi yang kita infakkan itu rezeki dari Allah, pemberian Allah, kenapa dipelitkan? Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi seorang di antara kalian. Fayaqul, baru dia berkata ketika didatangi kematian, ketika sakaratul maut, baru dia ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Jadi kalau engkau tangguhkan ajalku barang sebentar, barang sedikit, fa asaddaqu wa aku minas solihin, pasti aku akan bersedekah dan pasti akan beramal soleh. Kenapa sedekah ditempatkan pada urutan yang pertama? Karena sedekah itu tidak sebatas materi, lebih luas daripada zakat dan infak. Jadi kullu ma'rufin sedekah, setiap yang dianggap baik itu sedekah. Bukan hanya harta, bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, tapi ternyata tenaga juga bisa merupakan sedekah. Meringankan beban orang lain sedekah. Bahkan tersenyum pun termasuk sedekah. Baru kemudian wa aku minas sholihin, aku akan menjadi orang soleh. Kalau dikasih waktu aja sebentar. Padahal Allah ngasih waktu lama sebelum kematian itu mendatanginya, tapi disia-siakan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada angan-angan ketika orang yang beriman disuruh tidur. Disuruh tidur di alam kubur. Kenapa? Karena dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dia minta izin pulang, untuk menemui keluarganya, anak istrinya. Tapi tidak diizinkan. Jadi tidak ada orang yang sudah mati balik lagi, nggak ada ya. Jadi bohong, ada orang yang mati jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi apa lagi tuh? Nggak bisa. Begitu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, bisa jawab. Dia mau ngasih tahu. Ternyata di alam kubur tuh pertanyaannya nggak banyak. Beda dengan waktu sekolah 50 ABCD-nya itu Ada esainya juga, ada pilihan apa lagi pilihan apa? Yang dulu tuh ada BS dan sebagainya tuh. Ternyata pertanyaan alam kubur tuh nggak banyak. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kubiral mayyitu au qala ahadukum," kalau mayit, orang yang mati atau seseorang dari kalian itu sudah dikubur,
atahu malakani aswadani azraqani, ada malaikat jumlahnya 2, yang satu hitam, yang satu biru. Jadi ada malaikat yang hitam, ada malaikat yang biru mendatangi orang yang oleh Allah ya di alam kuburnya tuh dihidupkan kembali dalam posisi duduk ya, atau posisi didudukan oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi yuqalu li hadzima al munkar wal akhar an nakir. Yang satu namanya munkar, yang satu namanya nakir. Jadi munkar itu hitam, sedangkan nakir biru itu ya. Fayakulani, kemudian keduanya bertanya, makun tatakul fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan dulu waktu di dunia tentang orang ini. Jadi ketika didudukan ya, maka dihadirkan seorang laki-laki, kemudian ditanya, kenal nggak dengan laki-laki itu ya. Fayakul, kebetulan orang yang ditanya itu orang yang beriman, maka yakul, dia akan berkata sesuai dengan yang dia katakan waktu di dunia ya. Jadi ternyata apa yang kita katakan sekarang itu nanti juga akan dikatakan di alam kubur itu ya. Apa yang kita katakan terhadap Rasulullah akan kita katakan nanti di sana di alam kubur ya. Apa kata orang yang beriman? Sama dengan apa yang dikatakan waktu di dunia. Huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi kalau pertanyaan ini lulus, udah tidak ada pertanyaan lain. Selesai ya. Cuman itu yang ditanyakan ya. Jadi bisa dihafalkan sekarang ya. Ini bocoran nih. Bocoran ya. Cuman ditanya, nanti dihadirkan seorang laki-laki ya, kamu kenal enggak dengan orang ini? Dulu waktu di dunia kamu ngomong apa tentang orang ini ya. Tapi yang diomongkan itu adalah isi hati, apa itu iman, isi hati ilmu, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulan, maka malaikat munkar dan nakir itu berkata, qad kunna na'lamu annaka taqul hadza ya, kami sudah tahu dulu kamu juga mengatakan ini ya. Jadi yang dulu dikatakan oleh orang yang beriman tentang Rasul, tentang Muhammad, tentang hamba Allah, maka di alam kubur ya sama, nggak beda. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dzira'an fi sab'ina. Kemudian kuburannya itu diluaskan. Asalnya sempit ya, tapi kemudian diluaskan ya. Seluas 70 kali 70 hasta. Berapa itu? 4.900 hasta. Itu berapa meter itu? Ya. Padahal sempit banget itu. Sempit banget, tapi diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi diperintahkan oleh malaikat munkar dan nakir untuk meluaskan kuburan orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir tentang ma'rifatul rasul ya, tentang mengenal Rasulullah SAW ya. Tsumma yunawwaru lahu fihi, kemudian kuburannya itu diterangkan dengan cahaya ya, cahaya yang sangat terang. Padahal asalnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan itu tempat yang penuh dengan kegelapan. Ya. Tapi karena bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, menjadi tempat yang terang benderang, walaupun di atasnya tidak dinyalakan lampu. Ya, sekarang masih ada nggak kuburan yang di atasnya dinyalain lampu? Ya, ada nggak pengaruhnya dengan yang di dalam? Nggak ada. Ya. Yang bisa mempengaruhi kuburan itu luas, yang bisa mempengaruhi kuburan itu terang adalah keimanan yang ada dalam hati, di antaranya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tsumma yuqal lahu, kemudian dikatakan kepada orang itu, orang yang beriman, "Nam, silahkan kamu tidur." Jadi di alam kubur itu enak, disuruh tidur ya. Gitu. Ya.
Tidur enak nggak? Enak nggak tidur? Enak tidur itu, ya. Enak gitu, ya. Jadi ini disuruh tidur di alam kubur, menunggu hari kiamat bertahun-tahun, itu tidak akan terasa kalau di dalam keadaan tidur, ya. Jadi orang yang tidur pada malam hari selama 2 jam dengan orang yang tidak tidur pada malam hari selama 2 jam, beda nggak terasanya? Ya, lamaan mana? Lamaan orang yang tidur, lamaan orang yang bangun. Lamaan orang yang bangun. Ya. Jadi sejak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dalam keadaan kuburan yang luas, kuburan yang terang, disuruh tidur. Ya, disuruh tidur. Ya ternyata fayakul, orang itu berkata, ya, apa? Arji ila ahli fa ukhbiruhum. Ya. Jadi minta dikembalikan ke dunia, ya, untuk bertamu dengan keluargaku, anak istriku, ya, untuk aku beritahukan kepada mereka tentang alam kubur. Ya, ternyata tidak diizinkan. Fayakulani, malah malaikat munkar dan nakir itu berkata, nam kau namatil arus. Ya, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Ya. Kalau tidur pengantin sendirian atau berdua, ya. Kalau tidur pengantin enak atau tidak enak? Ya. Ya, jadi tidur nyenyak, tidur nikmat, waktu lama tidak akan terasa. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Tapi penghuni kubur ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Sekarang sudah berapa tahun dia? Ya, gitu. Kemudian allazi la yukiduhu ila ahabu ahlihi ilaihi hatta yab'atsahullah. Ya. Tidak ada yang bisa membangunkan dia di alam kuburnya kecuali keluarga yang paling dicintainya. Sampai Allah membangunkan dia dari tempat tidurnya. Jadi sejatinya kuburan itu madja'un. Apa madja'un itu? Tempat tidur. Ya, tempat yang enak. Ya, tempat yang enak. Ya. Kadang-kala kita suka terlalu apa ya? Sok tahu, ya. Di San Diego Hill itu, ya, di atasnya dibikin taman, ada kolam renang, ya, ada restoran, ada bioskop, ada hotel. Itu mau untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, ya. Orang mati mah ada di alam sendiri, ya. Tempatnya itu diindahkan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dinikmatkan oleh Allah, dinyamankan oleh Allah kalau beriman, ya. Walaupun kuburannya ada di hutan, bagi dia bukan hutan, ya, tapi taman. Tapi walaupun ada di taman, bagi orang yang munafik, bagi orang yang fasik, bagi orang yang kafir, lebih mengerikan daripada tinggal di hutan. Ya. Ya. Yang keempat, ada angan-angan ketika diperlihatkan sorga. Ya. Diperlihatkan ridho Allah di dalam kubur. Jadi dalam tidurnya, dia bermimpi melihat sorga dengan segala kenikmatannya. Maka walaupun dia sedang tidur, dia berangan-angan minta agar kiamat itu disegerakan kedatangannya. Ya. Di alam kubur itu nikmat banget. Tapi ketika dia mimpi melihat sorga, sorga itu jauh lebih nikmat. Ya. Minta agar disegerakan kiamat itu supaya menempati sorga itu, menikmati tinggal di sorga itu yang jauh lebih nikmat daripada di alam kubur. Makanya fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali, katanya. Ya. Dia berkata, ya Allah, tegakkanlah kiamat itu sampai aku bisa berkumpul kembali dengan anak istriku dan hartaku. Ya. Jadi harta yang terbaik di akhirat itu sorga. Ya. Keluarga yang terbaik di sorga itu adalah bidadari, ya, pelayan-pelayan yang ada di sorga, ya, dan lain sebagainya. Ya.
Jadi insya Allah di surga itu nggak sendirian. Ada keluarga, ya, bahkan dikasih harta yang lebih banyak, lebih baik, lebih kekal, lebih abadi daripada harta yang ada di dunia ini. Nah, sedangkan orang kafir ketika diperlihatkan neraka dan murka Allah, ya, neraka dan siksaannya, neraka dan penderitaannya, dalam tidurnya dia berangan-angan, ya, minta kepada Allah agar kiamat tidak terjadi. Tapi tidak mungkin, kiamat itu tidak bisa disegerakan. Tapi juga tidak bisa ditahan kalau sudah waktunya. Fayaqul, ya, orang kafir berkata, Robbi, ya Allah, la tuqimis sa'ah, jangan tegakkan yang namanya kiamat. Kalau bisa kiamat itu di cancel gitu kan, di cancel, ya. Ya. Maka ia berdoa, ya Rob, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Ini hadis riwayat Ahmad, ya. Nanti bisa dibuka. Yang kelima, ada angan-angan orang yang mati syahid. Wah, ya. Orang yang mati syahid, ya, padahal sudah dikasih karomah, ya, dikasih kelebihan dibandingkan dengan orang yang mati selain daripada mati syahid. Nah, ketika melihat karomah kemuliaan di surga yang diberikan kepadanya, dia minta kepada Allah, berangan-angan, bertamani, ya, tapi tidak dikabulkan, agar dikembalikan ke dunia. Ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayarji'a ila dunya walahu ma 'ala ardi min syai', ya, ila syahid. Jadi tidak ada seorang pun yang kalau sudah masuk surga ingin kembali lagi ke dunia walaupun di dunianya serba ada, ya. Termasuk tadi, ya, orang yang punya kekayaan sepertiga kekayaan di Indonesia, ya, ya, itu masuk surga nggak bakal mau balik lagi itu, ya. Ila syahid, kecuali orang yang mati syahid. Apalagi di dunianya miskin, ngapain balik lagi, ya? Ya. Hanya orang yang mati syahid, ya, yang berangan-angan kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Ya, tamana, dia berkeinginan ayarji'a ila dunya fayuqtala asyra marat. Kemudian dia berperang di jalan Allah, berjihad fisabilillah, dibunuh mati syahid sampai 10 kali bolak-balik surga dunia, surga dunia, surga dunia itu, ya. Lima yara minal karomah, karena melihat karomah, kemuliaan yang Allah berikan, ya. Jadi karomah yang sebenarnya, karomah yang sejati, abadi dan hakiki adalah surga. Tapi bagi orang yang mati syahid, ternyata ingin dibalikan lagi ke dunia supaya syahid berulang kali, ya. Yang keenam, berapa menit lagi? Ya. Yang keenam, angan-angan orang kafir saat merintih menjerit kesakitan, disiksa di neraka, ya. Jadi jeritan kesakitan di neraka akibat siksa yang berulang-ulang, orang kafir minta agar dikeluarkan dari neraka, kemudian dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, ya. Kenapa orang kafir tidak beramal soleh? Karena dia tidak beriman. Amal soleh itu dasarnya harus iman, ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi tidak mungkin beramal soleh kalau tidak beriman. Makanya dia minta kepada Allah dikembalikan ke dunia, ya, untuk beramal soleh. Artinya untuk beriman kemudian beramal soleh. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya, ini suratnya surat Fatir, surat 35 ayat 37, ya. Jadi dan mereka berteriak, ya, mereka berteriak histeris di dalam neraka itu, ya, seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan yang kami telah kerjakan dulu. Ya, jadi amalnya itu bukan amal soleh, amal salah, ya, karena tidak ada dasar keimanan. Yang ketujuh, angan-angan orang yang berdosa
sambil menundukkan wajahnya di hadapan Allah, dia minta agar dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Padahal baru melihat, belum masuk. Jadi belum disiksa, baru melihat siksaan. Bayangkan, ya, baru melihat saja, ya. Walau taro idzil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Bayangkan, baru melihat, baru mendengar saja. Belum dimasukkan ke neraka, belum disiksa. Ya. Ini ngerinya yang namanya neraka itu. Ya, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Membikin orang yang kafir bertamani, orang yang berbuat dosa bertamani. Dan alangkah ngerinya kata Allah, jika sekiranya kamu melihat orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah Tuhan mereka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat, ya, dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang yang yakin." Silakan nanti baca surat 32, surat As-Sajdah. Ya, itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ya, kalau tidak ada, ya, maka yang terbaik buat kita bukan berangan-angan, tapi berharap. Itu roja. Ya, ada 3 hal yang membuat, ya, ibadah itu sempurna. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, cinta kepada Allah. Itu disebut rukun ibadah. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.